Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ni'amillahi wa ifdhalih, wassalatu wassalam ala habibihi wa rasulih sayyidina wa azimina wa maulana Muhammad afdhalil hudati ila sabilih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbih min yaumina hadha ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabina wa ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para pemirsa Darsah TV dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan taufik, inayah dan hidayah dari Allah, dijauhkan dari segala hal yang tidak kita inginkan untuk kita, keluarga dan anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih berada di dalam bulan Ramadan. Tentunya sekarang kita sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang mana Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh di dalam 10 hari terakhir ini, mala yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih daripada hari-hari Ramadan sebelum 10 hari terakhir ini. Maka dari itu, di setiap pembahasan bab puasa di dalam kitab-kitab fikih, para ulama, para fuqaha, mereka selalu meletakkan setelah kitabus shaum atau bab tentang puasa adalah kitabul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Sehingga maka dari itu anjuran i'tikaf sangat kuat, terutama bagi orang yang berpuasa. Disebutkan di dalam kitab Ad-Durusur Ramadaniyah bahwasanya i'tikaf adalah sunnah muakkadah fi kulli waqtin wa fil ashril akhirah min Ramadan akad. I'tikaf itu sunnah pada setiap waktu, akan tetapi pada 10 hari terakhir lebih ditekankan lagi. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau meninggal dunia. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Selanjutnya yang meneruskan i'tikaf tersebut adalah istri-istri beliau. Permasalahan tentang wanita yang i'tikaf di masjid, tentu ini ada permasalahan sendiri dan akan ada pembahasan bahwasanya sangat dianjurkan juga untuk wanita, akan tetapi sesuai dengan beberapa rambu-rambu syariat. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan juga bahwa Nabi SAW ketika biasa bulan Ramadan itu beliau i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi pada tahun beliau meninggal dunia, di situ beliau i'tikaf pada akhir sebelum beliau meninggal dunia itu beliau i'tikaf selama 20 hari di bulan Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, inti tujuan daripada i'tikaf adalah uquful qalbi 'ala Allah wa jam'iyatuhu 'alaih wal khalwatu bih. Adalah i'tikaf itu tujuannya i'tikafnya kita, hati kita ini kepada Allah. Kemudian pemusatan hati kita kepada Allah serta khalwah atau merasakan kesendirian antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sekarang makna daripada i'tikaf? Maknanya adalah al-lubthu fil masjidi biniyatin makhsusah. Menetap di masjid dengan niat yang khusus. Jadi tidak semua niat, akan tetapi memiliki niat khusus. Sedangkan apabila seseorang i'tikaf, dia betul-betul menjalankan tujuan dan misi daripada i'tikaf, yaitu terkumpulnya dan terpusatnya hati kepada Allah. Nanti ketika itu yasiru dzikruhu wa hubbuhu wal ishtighalu alaih fi mahalli humumil qalb wa khataratuhu fastawli alaih wa yasirul hammu kulluhu bih. Ketika dia sudah beriktikaf dan hatinya terpusatkan untuk Allah Subhanahu wa taala,
maka ketika itu juga kegelisahannya dan rasa cinta yang ada di hati serta kegelisahan hatinya semuanya berubah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit dia gelisah ketika meninggalkan masjid, ketika meninggalkan tempat-tempat ibadahnya karena dia rindu dengan Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan dan kegelisahan tersebut yang didasari karena Allah telah menguasai seluruh hatinya, fayasirul hammu kulluhu bih, sehingga semua kegelisahan terjadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru unsuhu bil khaliq badalan an unsihi bil khalq, sehingga kemesraannya dia dengan Tuhan penciptanya menjadi pengganti daripada kecintaan dan kemesraannya terhadap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang dia lebih mesra, lebih nyaman ketika dengan makhluk sesama manusia, akan tetapi dia tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan i'tikaf disebutkan bahwasanya Rasul SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man i'takafa fahuwa qanaqatin, man i'takafa fahuwa qanaqatin ay qad rahal biha, faka'annama a'taqa nasamatan." Siapa orang yang i'tikaf durasinya selama fawaqanaqah itu durasinya selama sekedar memerah susunya onta saja, tidak lama-lama, cuman satu kali perahan gitu saja, sebentar saja, maka faka'annama a'taqa nasamatan, seakan-akan dia pahalanya itu seperti membebaskan satu orang budak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba ini kita bayangkan berapa besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih i'tikaf di dalam bulan Ramadan. Adapun tadi yang kita bahas tentang i'tikaf, bahwa Rasulullah i'tikaf 10 hari dan 20 hari, itu maknanya i'tikaf juga dinazari. Jadi i'tikaf tu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid 20 yauman. Saya niat i'tikaf juga bisa dinazari 20 hari, atau tidak pakai nazar. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama, disebutkan muddahnya, disebutkan lamanya, selama 20 hari. Seperti itu. Sehingga ya wajib dia 20 hari untuk i'tikaf. Nah, di sini ada permasalahan apabila dia niat untuk beriktikaf selama seminggu berturut-turut. Ya, seminggu berturut-turut dia niat i'tikaf, maka wajib bagi dia untuk melakukan i'tikaf tersebut seminggu berturut-turut. Jadi tidak dipisah-pisah, 7 hari dipisah, minggu ini cuma 2 hari, enggak, tapi berturut-turut kalau dia niat i'tikafnya dan nazar i'tikafnya seperti itu. Kalau dia keluar untuk hal-hal yang darurah seperti qada'ul hajah, mungkin buang air, ataupun makan dan minum, perbuatan yang mungkin dilakukan di masjid, dia malu gitu, dia sungkan, sehingga harus keluar, itu perbuatan yang darurat, maka tidak batal i'tikafnya selama seminggu yang berturut-turut tadi ini, tinggal meneruskan saja. Apabila dia keluar dari masjid untuk hal yang tidak darurat, contohnya untuk menjenguk orang yang sakit, ini tidak darurat bagi dia. Padahal dia sudah nazar i'tikaf selama 1 minggu, dia tidak darurat untuk keluar masjid, kemudian dia keluar, fabatalat tatabu', maka niat yang tadi diniatkan berturut-turut ini batal, sehingga wajib dia untuk mengulangi dari awal. Itu masalah. Adapun syarat-syarat i'tikaf yang harus kita ketahui, pertama adalah al-Islam, harus Islam. Kemudian al-aql, berakal waras. Wan naqa' anil haid wan nifas wal janabah, sucinya orang tersebut yang sudah muslim dan berakal dari haid, nifas dan juga janabah. Wal lubthu qadratu ma'ninah, dan menetap di masjid selama kadarnya seperti tumakninah saja. Tumakninah di dalam sholat itu kadarnya hanya orang tenang, badannya semuanya sudah ketika tumakninah di dalam rukun ya, dia tenang, dia tidak bergerak, dan cukup sekedar mengatakan subhanallah. Itu kadar tumakninah atau durasi tumakninah di dalam sholat. Begitu juga durasi i'tikaf, seperti yang disebutkan tadi di dalam hadis tentang fadilah barang siapa yang i'tikaf selama fawaqanaqah, atau seperti lamanya orang yang memerah susu onta tadi, cuman sebentar saja. Itu ya ketika tumakninah, ketika kita tumakninah kan subhanallah gitu saja. Masuk masjid, diem sebentar, subhanallah, keluar sudah bawa pahala sebegitu besarnya di sisi Allah, seperti membebaskan atau memerdekakan budak
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paling afdolnya masjid secara tertib di muka bumi ini, pertama adalah Masjidil Haram, kedua Masjidun Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Ketiga ini semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beriktikaf di ketiga-tiga masjid tersebut. Wa dalla li hadza ma akhrajahu al-Bazzar wa hassana isnadahu min hadits Abi Darda marfu'an. Hadisnya marfu' ya dari Abu Darda bahwasanya dikatakan as-salatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi shalah. Salat di Masjidil Haram itu derajatnya seperti 100.000 kali salat. Sedangkan salat fi masjidi, kata Nabi, salat di masjidku, di Masjid Nabawi seperti 1000 kali salat. Satu kali salat seperti 1000 kali salat. Wassalatu fil Baitil Maqdisi bi 500 salah. Adapun salat di Baitul Maqdis di Masjid Al-Aqsa itu sepahalanya seperti 500 salat di selain masjid yang lain. Begitulah, semoga kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan betul-betul memanfaatkan waktu-waktunya dan saat-saat yang berlalu di dalamnya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan kita betul-betul diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan cara untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan kita mencari-cari dan menjaga malam-malam tersebut, salah satunya dengan i'tikaf, walaupun sebentar saja, walaupun hanya sekedar sholat jamaah saja sudah dikatakan i'tikaf. Maka dari itu kita perkuat lagi, kita semangat lagi niat-niat kita kuatkan dan kita tingkatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu-pintu taufik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wallahul musta'an wa alaihi balagh wa tuklan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.